mahasiswa, perkenalkan nama saya Sujin Panwangi, NIM 2110202003 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini, SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran, klasifikasi, dan karakteristik pemilihan media pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran dan sumber belajar memiliki banyak manfaat bagi guru dan siswa. Adapun manfaat media pembelajaran bagi guru adalah memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan bagi siswa adalah menjadikan sarana agar dapat berpikir kritis dalam berbuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Ada beberapa manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran yang lebih baik. Contohnya bisa melalui gambar, video, atau animasi, sehingga dapat memahami konsep atau topik yang sulit sekalipun untuk diberikan kepada murid. Yang kedua adalah sarana variasi pembelajaran. Penggunaan media dapat digunakan sebagai variasi dalam belajar. Misalnya guru dapat menggunakan buku presentasi, slide, video, game, sumber belajar lainnya. Cara ini membantu siswa memiliki gaya belajar yang berbeda untuk lebih memahami materi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Penggunaan media dan sumber belajar yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran dan sumber belajar yang berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajar mengajar. Misalnya siswa mengunjungi museum online, membaca artikel dari jurnal ilmiah, dan menonton film dokumenter untuk memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan teknologi. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Hal ini dapat membantu lebih siap untuk membantu partisipasi dalam dunia siswa yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas waktu. Dalam beberapa kasus, media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa untuk mengakses waktu agar lebih singkat dalam proses pembelajaran. Contohnya, penggunaan video dapat menghemat waktu, dapat menjelaskan konteks yang kompleks. Yang ketujuh, menjaga komunitas belajar. Pengembangan media dan sumber belajar ini dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak hadir di kelas. Siswa yang sakit atau tinggal di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar secara online untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Ada 3 manfaat menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah mengatasi keterbatasan informasi. Penggunaan media dapat mengatasi keterbatasan. Maksudnya adalah mengatasi keterbatasan adalah ketika suatu materi tidak dapat dibayangkan atau sulit menemukan contoh nyatanya. Yang kedua, menarik perhatian anak. Penggunaan media pembelajaran dapat menarik perhatian anak seperti dengan warna atau bentuk yang disajikan. Yang ketiga adalah membuat pembelajaran yang interaktif. Penggunaan media akan mendukung terjadinya komunikasi dua arah secara aktif antara guru dan siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat klasifikasi pembelajaran. Menurut bentuknya, media yang digunakan dalam belajar secara umum dibedakan menjadi media cetak dan non-cetak, serta media audio dengan non-audio. Secara lebih spesifik, media dapat berupa media teks, media audio, media visual, media bergerak, media manipulatif, dan manusia. Yang pertama adalah media teks. Media teks ini adalah jenis media yang paling umum digunakan seperti karakter huruf dan bilangan yang disajikan dalam bentuk buku, poster, tulisan, dan sejenisnya. Yang kedua adalah media audio. Media ini meliputi segala sesuatu yang dapat didengar, misalnya suara seseorang, musik, suara mesin, dan suara lainnya. Yang ketiga adalah media visual. Media ini dapat berupa gambar, foto, grafik, baik yang disajikan dalam poster, papan tulis, dan buku. Yang keempat adalah
Media bergerak. Media ini merupakan media yang berupa gambar bergerak, contohnya video, film, dan animasi. Yang kelima adalah media manipulatif. Media ini adalah media 3 dimensi yang dapat disentuh dan digunakan oleh tangan peserta didik. Yang keenam adalah manusia, misalnya seperti guru, siswa, atau orang yang lebih dapat disajikan sebagai media dalam belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat karakteristik pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih, mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua adalah keefektifan. Pemilihan alternatif media mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan berpikirnya, pengalamannya, dan banyak lagi. Yang keempat adalah ketersediaannya. Ketersediaan ini kita harus memastikan ketersediaan alternatif. Apakah media yang diperlukan sudah tersedia? Untuk tersedianya media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, seperti membuat sendiri, membuat bersama dengan peserta didik, atau meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Yang kelima adalah kualitas. Teknis ini harus memilih media itu apakah kualitasnya itu baik, apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan. Yang keenam adalah pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk biaya pengadaan media, apakah tersedianya biaya untuk itu, apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya. Yang ketujuh adalah fleksibel dan kenyamanan media. Dalam memilih media, kita harus mempertimbangkan apakah media itu dapat digunakan dalam berbagai situasi atau yang disebut tidak berbahaya media itu ya. Yang kedelapan adalah kemampuan orang menggunakannya. Beberapa pun tingginya nilai kegunaan media tidak akan bermanfaat jika tidak mampu menggunakannya. Yang kesembilan adalah alokasi waktu yang tersedia. Dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi terhadap penggunaan media pembelajaran.